Shalom saudara yang kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah sudah mendengar ungkapan yang mengatakan jika engkau percaya, engkau pasti berdoa. Tetapi saudara, ada orang yang mengatakan percaya tetapi tidak berdoa. Orang yang mengatakan percaya tidak berdoa artinya orang yang menipu diri sendiri. Bagaimana mungkin dia berkata dia percaya tetapi tidak berdoa? Demikian juga sebaliknya, saudara. Ada orang yang mengatakan dia berdoa tetapi tidak percaya. Nah, bagaimana mungkin dia berdoa tidak percaya, saudara? Kalau dia berkata, aku berdoa tidak percaya, maka sia-sialah ya waktu untuk berdoa, sia-sia membuang kesempatan untuk berdoa. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa orang mengatakan dia percaya tetapi tidak berdoa? Ya, mungkin ada beberapa alasan, saudara. Yang pertama adalah ya malas berdoa, ya, atau ya lelah berdoa karena sudah sekian kali ataupun berkali-kali berdoa, merasa doanya tidak efektif ataupun merasa doanya tidak dijawab. Nah, tentu kita ingin supaya bagaimana doa kita menjadi doa yang efektif ataupun doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita pikirkan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang doa yang efektif. Kita baca dari Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara, setelah Tuhan Yesus mengutuk pohon ara di dalam pasal 11 ayat 12 sampai 14, 2 hari yang lalu kita sudah merenungkannya. Keesokan harinya mereka lewat pohon ara itu, saudara. Mereka melihat pohon ara itu sudah kering ataupun sudah layu daunnya sampai ke akar-akarnya. Nah, saudara, lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Menarik sekali jawaban Tuhan Yesus berkata begini, ayat 22, saudara. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Saudara, di sini Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa iman yang sejati, iman yang percaya kepada Allah, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu apa yang mereka katakan. Iman yang sejati itu adalah percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu apa yang mereka minta kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 23 berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saya kira di sini Tuhan Yesus menyampaikan satu prinsip iman yang penting sekali, saudara. Ya, dikatakan bahwa ketika kita percaya Allah sanggup melakukan sesuatu, maka hal itu akan terjadi kepada kita. Saya kira pada waktu murid-muridnya mendengar gunung itu bisa dipindahkan, dicampakkan ke dalam laut, saudara, mungkin saja ada pemikiran iseng di antara mereka, it is impossible, itu tidak mungkin, saudara. Dan kita hari ini pun mungkin berpikir, ya itu tidak mungkin.
Namun saya berpikir bahwa gunung yang dimaksudkan di sini bukan gunung secara fisik. Walaupun itu memang mungkin bisa terjadi. Tetapi saudara, saya lebih memikirkan gunung yang dimaksudkan di sini adalah sebuah bahasa kiasan tentang persoalan yang besar, tentang persoalan yang berat, ataupun tentang masalah-masalah manusia yang tidak mungkin dapat kita atasi dengan kemampuan kita. Tetapi saudara, firman Tuhan di sini menjelaskan kepada kita bagi orang-orang yang sungguh percaya dan tidak bimbang hatinya, segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu itu dapat dilakukan. Atau saudara, tidak ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengerjakannya bagi kita. Saudara, setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang prinsip iman ini, kemudian Yesus mengkaitkan hal iman ini dengan hal berdoa, saudara. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, perhatikan baik-baik saudara ya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oh saudara-saudara, ini satu ungkapan yang sederhana tetapi mempunyai makna yang sangat dalam, berbicara tentang ekspresi iman kita, saudara. Ya, Tuhan Yesus di sini tidak mengatakan kamu akan menerimanya, tetapi kamu telah menerimanya atau kamu sudah menerimanya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus katakan demikian? Bukankah belum terjadi apa yang kita minta kepada Tuhan? Saya kira saudara, ini adalah suatu bahasa iman bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Lalu saudara, menariknya adalah setelah Tuhan Yesus menjelaskan hal berkaitan dengan prinsip iman itu, lalu dia menyampaikan tentang ekspresi iman di dalam ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mengajarkan satu prinsip penting dalam hal berdoa ataupun doa yang efektif adalah jika seseorang berdoa kepada Tuhan dan lalu dia memikirkan ada sesuatu yang menjadi ganjelan, ya, ada sesuatu masalah yang dia belum selesaikan dengan orang lain, maka dia harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Dia harus berdamai dengan orang itu, lalu dia datang berdoa kepada Tuhan. Di sini, saudara, Tuhan menegaskan kepada kita bahwa persoalan yang terjadi di dalam hidup kita itu menjadi penghalang untuk kita menaikkan doa-doa kita. Atau persoalan yang kita masih simpan rapat di dalam hati kita itu menjadi kendala, menjadi penghalang untuk doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Seperti Yesaya katakan di dalam pasal 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, di sini Allah tidak mendengar bukan karena pendengarannya kurang, saudara. Tetapi yang membuat Allah tidak bisa mendengar adalah karena dosa-dosa yang masih kita simpan rapat di dalam hati kita. Nah, saudara, dari kebenaran yang disampaikan ini, saudara, saya kira ada dua rahasia doa yang efektif, doa yang didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah berdoa dengan penuh keyakinan tanpa sedikit pun ragu tentang kesanggupan Tuhan, saudara. Saudara, kadang-kala ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita merasa bahwa beban kita itu adalah beban yang terlalu berat, yang begitu kompleks, pada saat yang sama, saudara, kita kadang meragukan dan juga mempertanyakan apakah Tuhan bisa menjawab doa saya? Apakah Tuhan sanggup untuk mengabulkan doa saya? Ya, sekali lagi karena ya mungkin persoalan kita terlalu rumit, ya terlalu sulit, dan bahkan mungkin sudah terlalu lama, saudara.
Saudara, sekali lagi ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jika kita percaya kepada Allah, Dia sanggup melakukan sesuatu, maka percayalah saudara, Dia juga akan mengabulkan doa-doamu pada waktunya. Kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua adalah berdoa dengan hati yang bersih, saudara ya. Nah, hati yang bersih di sini berbicara tentang bagaimana kita betul-betul di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita mempunyai relasi yang baik, saudara ya. Sebenarnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu hati kita itu bersih atau tidak bersih. Tapi satu hal di sini Tuhan ingin kita jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan juga saudara, tidak hanya di hadapan Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang jahat, ada satu kepahitan yang kita simpan di hati kita dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin dengan suamimu, istrimu, mungkin dengan anak-anakmu, mungkin dengan orang tua, atau mungkin dengan saudaramu yang lain, atau dengan rekan-rekanmu yang lain, saudara. Kalau engkau menyimpankan sedikit pun kepahitan, kemarahan, kebencian dengan orang lain, saudara, maka saudara ini menjadi penghalang terbesar doa-doa kita dapat didengar oleh Tuhan. Saudara, jika doa kita selama ini tidak efektif, mari kita koreksi. Apakah kita punya iman yang sungguh-sungguh iman yang sejati di depan Tuhan? Dan mari kita juga bersama-sama, saudara, mengoreksi hati kita. Apakah kita punya hati yang sudah didamaikan dengan Allah dan juga berdamai dengan sesama kita? Jikalau kita membangun doa kita dengan iman yang sejati dan sudah berdamai dengan Tuhan, saya percaya, saudara, doamu menjadi doa yang efektif dan didengar, bahkan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami lagi ya Tuhan, bahwa ketika kami percaya, kami berdoa. Ketika kami berdoa, maka kami percaya, tetapi percaya dengan iman yang sejati. Iman tanpa sedikit pun ada keraguan. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Demikian juga Tuhan, kami ingin supaya ketika kami berdoa, tidak ada sedikit pun masalah, dosa, kejahatan yang menjadi penghalang bagi kami untuk berdoa. Kami mau ya Tuhan, ketika kami berdoa, kami koreksi relasi kami dengan orang-orang terdekat kami, orang-orang di sekitar kami. Jikalau ada ya Tuhan, tolong kami belajar untuk mengampuni satu dengan yang lainnya, dan datang kepada Tuhan dengan tulus hati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.